Pernah nggak sih pas lagi di ruang tunggu dokter, Anda kepikiran, ini aturannya gimana ya? Siapa yang jagain saya? Hak saya apa aja sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu penting banget. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Yuk kita mulai pengantar singkat soal hukum kesehatan di Indonesia ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dalam, yang paling personal. Bayangin deh, waktu kita sakit, kan kita jadi rentan ya. Kita percayain semuanya 100% ke dokter atau perawat. Tapi, di luar rasa percaya itu, sebetulnya ada jaring pengaman nggak sih? Siapa yang sebenarnya menjamin keselamatan kita? Nah, jawabannya ada di sini. Hukum kesehatan. Anggap aja ini buku panduan, the rule book yang jadi aturan main resmi. Tujuannya, biar semua interaksi antara kita sebagai pasien, dokter, dan rumah sakit itu jelas, adil, dan pastinya aman. Oke, jadi apa sih hukum kesehatan itu? Gampangnya gini, ini tuh cabang hukum yang khusus ngurusin dunia kesehatan. Dia yang ngatur hubungan antara dokter, kita sebagai pasien, sama rumah sakitnya. Dan ujung-ujungnya cuma satu, ngasih perlindungan hukum buat kita semua. Sesimpel itu. Dan jangan salah, cakupannya ini luas banget loh. Mulai dari ngurusin izin praktek dokter, beneran sah atau enggak. Terus cara kerja rumah sakit, itu diatur. Hak dan kewajiban kita sebagai pasien, itu juga ada aturannya. Bahkan sampai pengawasan dan sanksi kalau ada yang melanggar. Wah, semuanya lengkap diatur di sini. Terus, buat apa sih semua aturan ini dibikin ribet amat gitu kan? Nah, tujuannya itu cuma dua kata kunci. Perlindungan dan kepastian. Yuk kita lihat. Ini nih yang keren. Coba lihat, aturannya itu seimbang. Satu sisi, jelas, ngelindungin kita sebagai pasien. Tapi di sisi lain, aturan ini juga ngasih kepastian buat para tenaga kesehatan, biar mereka bisa kerja dengan tenang, sesuai standar. Jadi bukan cuma buat kita. Nah, kalau semua udah enak, ujung-ujungnya apa? Kualitas layanan kesehatan buat kita semua jadi makin bagus. Win-win solution kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat Anda. Dengerin baik-baik ya. Sebagai pasien, kita ini bukan cuma objek yang diobatin. Kita punya hak yang dijamin sama hukum. Nah, apa aja tuh hak-hak dasar kita? Kita bedah satu-satu. Yang pertama dan utama, Anda berhak tahu. Tahu segalanya soal kondisi kesehatan Anda. Pilihan pengobatannya apa aja, risikonya gimana, kemungkinan sembuhnya seberapa besar. Dan informasinya harus lengkap dan jujur. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, nggak boleh sepotong-sepotong. Nah, ini krusial banget. Nggak ada satupun tindakan medis yang boleh dilakukan ke tubuh kita tanpa izin kita. Titik. Itu kenapa ada yang namanya informed consent. Artinya, kita udah dapat info lengkap, baru deh kita kasih persetujuan. Jadi yang pegang kendali buat bilang iya boleh atau enggak saya tolak, itu ya kita sendiri. Semua tentang riwayat kesehatan kita, hasil lab, catatan dokter, semuanya itu rahasia. Sifatnya pribadi banget, dan hukum ngelindungin privasi ini dengan sangat-sangat ketat. Jadi, gak ada yang boleh nyebarin data-data itu tanpa izin dari kita. Aman. Dan yang terakhir, tapi ini yang paling dasar dari semuanya, kita berhak dapat pelayanan yang aman dan berkualitas. Bukan asal-asalan. Pelayanannya harus sesuai standar mutu dan keamanan yang udah ada aturannya. Oke, tadi kan kita ngomongin hak kita. Nah, di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban. Semua hak-hak kita tadi itu otomatis jadi kewajibannya para tenaga kesehatan. Ini kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Lihat deh, hubungannya itu 1:1. Hak kita dapat informasi, ya jadi kewajiban mereka buat ngasih informasi. Hak kita buat kasih persetujuan, jadi kewajiban mereka buat minta persetujuan. Hak kerahasiaan kita, jadi kewajiban mereka buat ngejaganya. Saling terkait kan? Ini yang bikin sistemnya jalan. Jadi, apa aja kewajiban utama mereka? Pertama, kerja harus sesuai standar profesi. Kedua, ini penting, mereka wajib punya izin praktek yang sah, yaitu STR atau Surat Tanda Registrasi, dan SIP, Surat Izin Praktik. Ketiga, jaga rahasia kita. Dan keempat, ya harus patuh sama kode etik profesinya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau amit-amit ada masalah? Gimana kalau ada sesuatu yang salah? Sistem yang bagus itu kan harus siap sama skenario terburuk. Yuk kita lihat gimana hukum mengatur soal pertanggungjawaban. Kita pasti sering dengar istilah ini, malpraktek. Tapi penting banget buat kita paham ya, malpraktek itu bukan sekedar hasil pengobatannya kok nggak sesuai harapan ya. Bukan itu. Malpraktek itu terjadi kalau ada tenaga kesehatan yang lalai atau bikin kesalahan yang udah jelas-jelas menyimpang dari standar profesi dan, nah ini kuncinya, menyebabkan kerugian buat pasien. Nah, kalau sampai terbukti ada malpraktek, konsekuensinya itu ada 4 lapis. Pertama, perdata.
Ini soal ganti rugi, biasanya dalam bentuk uang. Kedua, bisa masuk ranah pidana. Kalau kelalaiannya berat, ini bisa sampai hukuman penjara. Ketiga, sanksi administrasi. Nah, ini yang paling ditakuti. Izin prakteknya bisa dicabut. Dan yang keempat, sanksi etik. Mereka bakal disidang sama organisasi profesinya sendiri. Oke, kita udah bahas semuanya nih. Dari hak, kewajiban, sampai sanksi. Sekarang, mari kita mundur sedikit dan bertanya. Jadi kenapa semua ini penting banget? Intinya begini, hukum kesehatan itu bukan cuma buat menghukum orang. Bukan. Tujuan utamanya adalah sebagai payung pelindung. Dia ngelindungin kita, para pasien, dari layanan yang nggak benar. Tapi di saat yang sama, dia juga ngelindungin para dokter dan perawat yang udah kerja benar sesuai aturan. Tujuannya cuma satu, bikin sistem kesehatan kita jadi tempat yang aman dan bisa kita percaya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sekarang setelah Anda tahu semua ini, tahu hak-hak Anda, tahu aturan mainnya, kira-kira kunjungan Anda ke dokter berikutnya bakal beda nggak? Semoga ya, semoga Anda jadi merasa lebih punya kuasa, lebih siap, dan lebih jadi partner aktif buat kesehatan Anda sendiri.